Ketika Putifar dan Zulaiha sedang makan siang, mereka sangat menikmati hidangannya dan menanyakan kepada Kukiliver, apa yang membuat hidangan itu begitu lezat tak seperti biasanya. Kiliver mengatakan bahwa makanan yang disajikan adalah makanan-makanan seperti biasa, hanya saja sedikit ditambah keriangan dan ketulusan hati. Itu juga karena kehadiran Yuzarsif di sana yang membuat suasana hati mereka menjadi riang. Zulaiha mulai menanyakan kepada Yuzarsif, apakah dia mempunyai ilmu sihir karena bisa membuat semua orang tertarik kepadanya. Yuzarsif pun menjawab, bahwa dia tidak mengerti apa itu sihir. Karena hal itu mulai besok Putifar menyuruh Yuzarsif untuk mengurus hidangan makanan mereka, menggantikan Ruyah yang sebelumnya mengurus semua hidangan Putifar. Hal tersebut membuat Ruyah merasa kesal dengan keputusan Putifar itu. Karena sebelum kehadiran Yuzarsif, dialah orang yang selalu menghidangkan makanan mereka. Ia juga takut jika dia dipindah tugaskan sebagai penambang batu di sebuah lading. Yuzarsif yang mengetahui jika ia marah kepadanya, meminta maaf dan akan berusaha mengatasi masalah ini. Sementara itu, petinggi kuil di istana menemui Zulaiha dan mengungkapkan perasaannya, tentang kehadiran Yuzarsif yang ikut campur dalam urusan istana. Dan menganggap dia adalah musuh pagi Dewa Amun. Tapi Zulaiha mengungkapkan, bahwa Yuzarsif hanyalah seorang bocah yang belum mengerti para dewa dan kuil. Dia juga meminta petinggi kuil itu untuk berbicara dengan Putifar tentang masalah ini. Petinggi kuil itu langsung mengungkapkan kepada Putifar, bahwa Yuzarsif telah membuat malu para pendeta saat membagi jatah makanan kemarin. Kukiliver langsung mengatakan, bahwa Yuzarsif hanya membagikan jatah makanan sesuai daftar yang telah diberikan. Dia malah merasa heran, kenapa 5 penghuni kuil harus mengambil jatah untuk 20 orang. Putifar pun juga mulai menyindir para pendeta yang memiliki perut tambun. Sedangkan penghuni istana lain memiliki tubuh yang sangat kurus. Dia juga membandingkan para pendeta dengan pelayan lain, bahwa para pelayan bekerja keras untuk Amun, sedangkan para pendeta tidak pernah memeras keringatnya sedikit pun demi dewa mereka. Hal itu yang membuat semua pendeta memiliki perut yang sangat gemuk. Sindiran itu membuat sang pendeta marah dan berniat akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi kuil Amun, yaitu Anik Mahu. Di sini Zulaiha menanyakan kepada Putifar, apakah semua ini disebabkan oleh Yuzarsif. Putifar pun mengungkapkan bahwa ini semua bukan salah Yuzarsif, melainkan pertikaian antara pemerintah Mesir dan kuil Amun sudah ada sejak dahulu kala. Zulaiha lalu berniat akan mendidik Yuzarsif untuk menjadi pengikut Amun seperti dirinya. Sang pendeta langsung datang ke kuil Amun, dan mengungkapkan perasaannya kepada Anik Mahu tentang masalahnya di istana Putifar. Dia juga menginginkan untuk tidak ditugaskan lagi di istana Putifar setelah ini. Anik Mahu langsung memarahinya, karena seorang bocah bisa membuatnya takut seperti ini. Mereka yang akan berniat menggulingkan Amunhatep sang penguasa Mesir, tiba-tiba salah satu pembesar kuil takut kepada seorang bocah Ibrani dan ingin keluar dari istana. Anik Mahu pun langsung menyuruh pendeta itu untuk kembali ke istana tanpa diketahui orang lain. Kembali ke istana, Yuzarsif yang kini sudah menjadi penyaji makanan kembali dipuji oleh Putifar, karena keahliannya bisa menyajikan jamuan yang lezat dan beragam. Selain itu Putifar menanyakan kepada Yuzarsif, apakah dia bisa membaca buku cerita. Yuzarsif pun langsung menjawab, bahwa dia juga bisa menceritakan kisah-kisah indah, yang didengar dari ayahnya dulu. Hal itu langsung membuat Putifar menyuruh Yuzarsif membacakan sebuah cerita sebelum ia tidur. Karena dia sudah tidak tertarik lagi kepada orang yang sekarang membacakan cerita untuknya. Hal itu membuat Yuzarsif harus bertanya kepada Putifar, mau dikemanakan sang pembaca cerita sebelumnya. Yuzarsif mengungkapkan, bahwa sebelumnya dia sudah menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaannya, dan dia tidak mau membuat dia kehilangan pekerjaannya juga. Kelembutan hati Yuzarsif lah yang membuat Putifar sangat tertarik kepadanya. Dan pada akhirnya mereka akan diberikan pekerjaan yang layak di istana. Setelah itu Yuzarsif mulai menceritakan sebuah cerita tentang Mesir di masa yang akan datang. Putifar sangat tertarik dengan cerita di buku itu, karena itu perlu untuk direnungkan. Yuzarsif pun mulai menceritakan isi di dalam buku itu, bahwa kejayaan Mesir tidak akan abadi, dan kezaliman pun akan berakhir, nilai-nilai di Mesir akan berubah semuanya. Orang kaya dan orang miskin akan bertukar tempat, para hartawan akan kehilangan istana dan pelayan mereka, dan dewa-dewa Amun tidak akan disembah lagi. Rakyat lalu akan mengambil alih kekuasaan dan menyembah Tuhan yang lebih tinggi dari Amun. Putifar pun mempercayai bahwa kejadian itu pasti akan terjadi kelak di Mesir,
tapi dia tidak tahu kapan dan bagaimana caranya. Yuzarsif langsung menjawab pernyataan itu, bahwa yang bisa melakukan hal itu hanya utusan dari langit. Hanya dia yang bisa menurunkan kaum zolim serta melenyapkan Amun dan dewa-dewa lainnya. Putifar lalu menanyakan kepada Yuzarsif, apakah dia memusuhi Amun? Yuzarsif pun menjawab pertanyaan itu secara cerdas, dengan mengatakan bahwa Amun hanyalah sebuah batu, dan hanya orang yang tak berakal yang memusuhi batu. Jawaban itu membuat Putifar tertawa terbahak-bahak, karena Amun saja tak layak untuk dimusuhi. Lalu Putifar memperingatkan Yuzarsif untuk tidak menampakkan keyakinannya di hadapan orang lain. Khususnya kepada Zulaikha yang penyembah fanatik Amun. Putifar ini sebenarnya dulu menyembah Amun, tapi karena dia tidak suka dengan para pendeta yang suka berbuat semena-mena, dan hanya memikirkan diri masing-masing, akhirnya dia memusuhi Amun, dan sekarang tidak punya sesembahan sama sekali. Selain itu Yuzarsif berdoa kepada Allah, agar Allah memberikan hidayah kepada Putifar, Zulaikha, Mimi Sabu, Khulifer dan semua orang di istana ini. Ketika Yuzarsif akan menuliskan surat untuk Yakub dan memberitahu keadaannya, malaikat Jibril datang dan mengatakan bahwa dia dilarang untuk memberitahu Yakub. Karena belum ada perintah dari Allah. Karena jika Yakub tahu keadaan Yuzarsif saat ini, maka ia akan mengutuk para saudaranya yang akan membuat mereka menjadi sengsara. Ternyata di saat itu juga, Kalimama mengamati Yuzarsif dan akan melaporkannya kepada Zulaikha. Para pekerja sebelumnya juga sekarang diberikan pekerjaan yang layak oleh Putifar, setelah menyanggupi permintaan Yuzarsif kemarin. Hal itu membuat Yuzarsif akhirnya lega, karena mereka berdua tidak ditempatkan di tambang batu. Sementara itu, Nabi Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf menyambangi makam istrinya Rahil. Di sana dia didatangi oleh malaikat Israel yang mengatakan bahwa Yusuf masih hidup. Dan berita tentang kematiannya hanya kebohongan belaka, karena malaikat Israel tidak bertemu dengan Yusuf di dunia orang mati. Yakub lalu menanyakan di mana keberadaannya. Saat ini Israel pun tidak tahu keberadaannya, karena dia hanya mengetahui berita dari dunia orang-orang mati. Setelah sampai di rumah, Yakub kembali menanyakan kepada anak-anaknya, apa yang sebenarnya terjadi kepada Yusuf. Mereka pun masih saja tidak mau mengakui yang sebenarnya terjadi. Karena Yahuda ingin tahu apa yang barusan terjadi, dia menanyakannya kepada Benyamin. Benyamin lalu menjelaskan, bahwa ayahnya baru saja bertemu dengan malaikat maut Israel, dan diberitahu bahwa Yusuf masih hidup. Mereka lalu masih kebingungan, karena menurut mereka seharusnya jika Yusuf sudah tidak ada, maka merekalah yang disayang oleh ayahnya. Tapi malah sekarang Benyaminlah yang menjadi pengganti Yusuf. Akhirnya Yakub membangun rumah baru yang jauh dari rumah anak-anaknya, untuk menunggu kedatangan Yusuf kembali. Sampai datangnya Yusuf, dia akan tinggal di gubuk itu sambil memandangi jalan di mana terakhir kali ia melihat Yusuf. Kembali ke istana, Kalimama yang tadi malam mengetahui Yuzarsif berdoa kepada Tuhan lain, memberitahu Zulaikha dan Zulaikha pun akan menyelidikinya malam ini. Tapi hal itu diketahui oleh Mimi Sabu yang langsung memperingatkan Yuzarsif, bahwa Kalimama dan Zulaikha akan mengecek kamarnya nanti malam. Malam harinya ketika mereka mengecek kamar Yuzarsif, ternyata Yuzarsif sedang tertidur pulas. Hal itu membuat Zulaikha memarahi Kalimama, karena dia mengatakan informasi yang tidak benar.